Jumlah kasus positif COVID-19 di Indonesia hampir menyentuh angka 100.000 kasus. Per minggu 26 Juli 2020, jumlah kasus positif COVID di Indonesia telah mencapai 98.778 kasus. Data Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional menunjukkan sejak 25 Juni 2020 hingga 25 Juli 2020, penambahan kasus positif selalu di atas angka 1.000, di mana penambahan tertinggi terjadi pada Juli 2020 mencapai 2.657 kasus. Pakar Keamanan Kesehatan Global dan Pandemi Universitas Griffith, Diki Budiman memprediksi Indonesia bisa menjadi epicentrum dalam pandemi COVID-19. Meski Indonesia berada di urutan ke-10 jumlah kasus penyebaran COVID-19 di dunia, namun Indonesia harus waspada. Menurut Diki, tahap epicentrum di Indonesia dapat diindikasikan dari 3 hal. Pertama, dari sistem kesehatan, di mana Indonesia belum kuat seperti negara-negara Eropa. Kedua, Indonesia memiliki banyak masyarakat usia produktif, sehingga banyak warga akan tertular tanpa gejala. Dan ketiga, banyak masyarakat Indonesia yang menderita penyakit tidak menular. Menurut Diki, meskipun vaksin yang sedang diteliti di Indonesia sekarang akan mulai membuahkan hasil pada semester pertama tahun depan, namun efektivitas sebuah vaksin harus berada di atas angka 85%. Untuk membendung penularan COVID-19 di Indonesia, maka pemerintah diminta segera merumuskan panduan penanganan pandemi yang akan menjadi rujukan standar bagi seluruh pihak. Tim Liputan Berita 1, Jakarta. Pemirsa, positif COVID bisa tembus 100.000. Itulah topik Morning Talk kita pagi ini. Dan untuk membahasnya kita telah terhubung dengan ahli kesehatan masyarakat Universitas Indonesia, Iwan Aryawan. Dan Anda juga bisa berpartisipasi dengan menghubungi kami melalui nomor telepon yang tertera di layar televisi Anda. Selamat pagi Pak Iwan. Selamat pagi. Apa kabar Pak Iwan, sehat? Oh sehat, baik, saya baik. Gitu. Alhamdulillah. Pak Iwan, ini yang sekarang dikhawatirkan. Penyebaran tembus waspada tembus sampai ke angka 100.000. Pandangan Anda bagaimana? Apakah memang ini hal yang memang sudah dengan mudah terprediksi bahwa pada Juli ini akan tembus 100.000 atau bagaimana Pak Iwan? Kalau kita lihat perkembangannya sih memang kita sudah prediksi bahwa akan mencapai 100.000 ya di Juli atau awal Agustus. Mungkin kalau kondisi sekarang di Juli juga akan mencapai 100.000 kasusnya kumulatif ya di Indonesia. Oke. Pak Iwan, ini angka ini kan yang dikhawatirkan bahwa kita di sini bisa menyalip Tiongkok. Masalahnya Tiongkok ini kan sudah berada di second wave, sedangkan kita puncaknya saja belum. Anda melihat ini pertanda apa, Pak Iwan? Apakah memang kita penanganannya yang masih kurang maksimal atau bagaimana? Iya, jadi kita nih gelombang yang pertama aja belum selesai ya. Jadi kita kalau saya dan teman-teman satu tim tuh kita tidak pernah bahas gelombang kedua karena gelombang pertama sudah belum selesai. Nah, kenapa bisa terjadi? Ya, yang pertama karena memang epideminya belum terkendali. Artinya waktu kita melonggarkan PSBB itu epideminya belum sepenuhnya terkendali ya. Nah, tapi kita sudah melonggarkan PSBB. Nah, kemudian yang kedua adalah protokol kesehatan yang diharapkan bisa menggantikan PSBB kan untuk mencegah penyebaran COVID ini belum berjalan dengan baik. Kita bisa lihat aja lah sehari-hari berapa banyak orang yang tidak pakai masker ya. Padahal itu masker itu harus selalu konsisten dipakai kalau keluar rumah dan dipakai dengan benar. Ditambah lagi tidak ada indikator untuk mengukur apakah masyarakat sudah pakai masker dengan benar atau belum. Maksud saya kalau indikator kan yang dituntut adalah pemerintah daerah. Sehingga bisa lihat nih di satu daerah udah seperti apa. Itu indikatornya belum ada sampai sekarang. Kemudian kontak tracing kita, artinya kontak tracing kan artinya dari satu kasus terkonfirmasi itu berapa banyak yang di tracing ya, dicari siapa aja kontaknya. Nah itu rasionya juga masih kecil gitu kan, dan belum dipantau dengan baik sehingga penyebarannya terjadi seperti sekarang ini. Oke, kalau dikatakan kita kan sering mendengar tiap kepala daerah mengatakan bahwa ya angkanya saat ini
semakin meningkat karena memang pemeriksaan swab-nya juga dilakukan lebih masif begitu. Kemudian tracing, kemudian juga trackingnya juga dilakukan dan angka yang semakin menanjak itu dikatakan wajar memang. Nah, Anda melihatnya bagaimana? Apakah ini memang murni karena pemeriksaan yang cukup masif atau memang kebijakan yang sebetulnya kurang tepat, Pak Iwan? Iya, jadi gini. Jadi betul kalau pemeriksaannya ditambah, tentunya angka yang terkonfirmasi akan semakin banyak kan. Kalaupun orang yang positif itu persentasenya sama, ya. Iya, iya. Tapi kalau dari saya dan tim itu, kami itu menghitung berdasarkan onset terjadinya, dan kami juga melihat tes yang dilakukan berapa. Yeah. Dan setelah dikoreksi dengan angka tersebut pun, kita memang masih bertambah terus kasusnya. Oke. Jadi artinya memang kita masih bertambah gitu kan. Oke. Bukan cuma karena tes gitu. Oke, jadi memang bukan murni karena tes tadi ya, dan iya. melihat ini. Lalu bagaimana dengan saat ini sudah dirubah, Pak Iwan? Sudah mulai pelonggaran. Ini bagaimana ke depannya? Kita bisakah bertahan dengan kebijakan-kebijakan seperti ini, Pak Iwan? Anda melihatnya? Nah, ya itu tergantung bagaimana kita semua melaksanakan protokol kesehatan yang sudah dicanangkan ya. Jadi gini, sebetulnya secara teori maupun secara penelitian yang ada, protokol kesehatan seperti mencuci tangan, kemudian memakai masker dan menjaga jarak, itu bisa untuk menekan penularan ya. Bisa itu, bahkan udah ada hasil penelitiannya bisa gitu kan. Nah, hanya kan perlu dilakukan secara konsisten, maksudnya cakupannya harus tinggi, 80%-an cakupannya, kemudian harus dilakukan secara benar. Nah, ini yang saya lihat belum terjadi gitu kan. Jadi masyarakat masih melihat seperti hanya sebuah peraturan, tapi belum melaksanakannya secara konsisten karena mereka merasa sekedar peraturan gitu. Kalau kita lihat dari beberapa penelitian menunjukkan bahwa persepsi resiko di masyarakat kita masih rendah. Jadi masih banyak masyarakat menganggap bahwa ini penyakit ringan, dia tidak mungkin tertular atau keluarganya tidak mungkin tertular. Dengan persepsi risiko seperti itu, kita sulit mengharapkan mereka akan melakukan protokol kesehatan dengan konsisten dan benar. Ya, artinya peranan inkonsistensi dalam penegakan aturan ini sangat mempengaruhi ya psikologis dari masyarakat terhadap menanggapi pandemi ini, Pak Iwan. Betul. Dan itu akan bersangkutan juga dengan komunikasi nih, karena kan komunikasi dari semua pihak ya, terutama dari pihak pemerintah. Karena komunikasinya itu bukan sekedar menyuruh pakai masker atau menyuruh cuci tangan atau menyuruh menjaga jarak, tapi bagaimana menyadarkan kenapa mereka mesti melakukan itu. Karena itu kan dilakukan supaya mereka tidak tertular. Kan orang nggak mau tertular ya, itu dulu yang penting, supaya mereka dan keluarganya tidak tertular gitu kan. Nah, kemudian juga supaya tidak menularkan ke orang lain kalau mereka misalnya memang sudah ada virusnya tapi tidak bergejala. Nah, itu yang perlu disadarkan. Oke, kemarin kita sempat ada kebijakan PSBB dan sebetulnya sempat terasa tuh penurunannya PSBB. Nah, belum cukup maksimal, tiba-tiba sudah ada PSBB transisi, kemudian ada new normal. Ya. Anda melihat bagaimana? Apakah sebaiknya kita kembali ke PSBB awal atau malah sebaiknya lockdown supaya ini lebih cepat? Anda melihatnya bagaimana, Pak Iwan? Gini, sebetulnya PSBB sama lockdown kan sama aja ya. Cuma lockdown itu kan ada tingkatnya ya. Maksudnya kalau PSBB itu kan sebetulnya lockdown juga, coba nggak kriteria ketat seperti lockdown yang dilakukan di Cina gitu kan. Nah, kalau kita mau kembali ke sana, memang betul kalau kita lakukan PSBB atau lockdown itu adalah cara yang paling efektif untuk menurunkan penyebaran ya. Karena kan orang dipaksa di rumah saja kan. Ya. Nah, hanya kan kalau kita lakukan itu dalam kondisi sekarang, apakah bisa? Karena masyarakat kan sudah lama juga PSBB, kemudian
saya bukan ahli ekonomi, tapi kan kita lihat ekonominya kuat atau Ada tidak pertimbangan gitu kan. ekonomi di sana untuk ya. Iya, di situ ada pertimbangan ekonomi yang ahli-ahli ekonomi yang pertimbangkan. Tapi maksudnya gini, ekonomi sama kesehatan tuh harus berjalan bersama-sama gitu. Kita tidak mengkontrakan antara ekonomi dan kesehatan. Jadi kalau kita tidak mau kembali ke PSBB yang seperti yang lalu, supaya ekonomi bisa berjalan, artinya sebetulnya ada tadi penggantinya adalah protokol kesehatan yang sudah maksudnya sudah ada kebijakannya oleh pemerintah, cuma penerapannya aja nih yang masih belum konsisten dan benar. Itu yang perlu ditekankan ya, supaya pelaksanaan protokol kesehatan ini dilakukan dengan konsisten dan benar. Dan satu lagi adalah tadi kontak tracing, tes, lacak, isolasi kalau kita bilang. Anda melihat seperti ini nggak Pak Iwan, ketika memang tes ini lebih masif dilakukan, kemudian yang positif pun semakin banyak yang ditemukan begitu ya. Apakah sebetulnya tenaga medis, kemudian fasilitas-fasilitas medis yang saat ini dimiliki itu sanggup untuk menyiapkan beberapa orang yang penambahan terpapar tadi, Pak Iwan? Kalau dari data yang sekarang itu kelihatannya sih pelayanan kesehatan kita masih sanggup untuk menangani yang sekarang ya, saat ini ya. Kalau bertambah lagi dengan cepat ya kita mesti lakukan penilaian lagi. Oke, artinya ini kan juga hal yang harus sangat serius dipertimbangkan. Jangan sampai tesnya massal, kemudian tracing-tracingnya juga lebih diperluas, tetapi justru hal yang krusial seperti rumah sakit, kemudian tenaga medisnya ini tidak siap justru. Ini apa yang harus, saat ini kebijakan yang mulai dikeluarkan oleh pemerintah, setidaknya nanti ketika ini angkanya betul-betul masif untuk bertambah, segala sesuatunya sudah siap ini Pak Iwan. Iya, jadi yang perlu dipersiapkan adalah kita perlu persiapkan penanganannya seperti apa. Jadi kayak gini, kalau orang itu terkonfirmasi positif tapi gejalanya ringan, tidak perlu perawatan rumah sakit, ya nggak usah dirawat di rumah sakit, karena itu akan memenuhi tempat tidur rumah sakit saja gitu kan. Sayang tempat tidurnya untuk orang yang memerlukan. Orang seperti itu kan kalau bisa isolasi di rumah, dia isolasi di rumah. Kalau tidak, taruh di tempat tertentu seperti di Jakarta misalnya sudah disiapkan Wisma Atlet. Sehingga yang ke rumah sakit itu benar-benar orang yang perlu perawatan di rumah sakit. Jadi mesti ada screening di situ. Kemudian kita juga harus menjaga tenaga kesehatan kita supaya nggak tertular. Karena di Indonesia ini ternyata kesehatan yang tertular banyak dibanding dengan negara lain. Gitu kan. Oke, kalau misalnya memang direkomendasikan orang tersebut isolasi di rumahnya misalnya Pak Iwan. Nah ini bentuk pengawasan dari pemerintah seperti apa sebaiknya? Nah, jadi gini, kita mesti lihat dulu. Kalau kita minta orang itu isolasi di rumah. Nah, yang pertama, betul nggak orang itu bisa isolasi di rumah dan bisa tidak kontak dengan anggota keluarga yang lain? Karena kita tahu kan rumah di Indonesia nih beda-beda ya. Ada rumahnya yang besar, ada rumahnya yang kecil ya. Kalau rumahnya yang kecil, tidak punya kamar terpisah, ya artinya dia akan sulit isolasi di rumah. Dia akan kontak dengan anggota keluarga yang lain. Apalagi anggota keluarga yang lainnya masih keluar rumah ya, misalnya harus bekerja. Nah, dalam kasus seperti itu, orang tersebut harus diisolasi di tempat khusus ya, misalnya di Wisma Atlet. Tapi kalau orang itu memang bisa isolasi di rumah dan puskesmas ataupun RT RW bisa mengawasi, itu bisa dia dilakukan isolasi di rumah. Jadi kita harus yakinkan itu gitu. Dan kita harus juga mendidik kepada orang yang sakit maupun keluarganya kenapa dia perlu isolasi gitu. Oke, memang segala sesuatunya akan bisa lebih baik kalau sistemnya pun benar dan juga dilakukan dengan konsisten. Pak Iwan, kita akan lanjutkan perbincangan usai jeda dan pemirsa jangan kemana-mana, kami akan hadir kembali usai jeda berikut. Oke.